Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Rahmawati, selaku dosen pengampu dasar-dasar perencanaan pendidikan, kami dari kelompok 8 izinkan memaparkan materi hasil diskusi dengan berjudul Implementasi Program Dana BOS dan Kualitas SDM di DKI Jakarta. Dengan barogontakan saya sendiri Regita Cahyani dan Intan Rahmawati serta Muhammad Ali Asmi Al-Katiri. Dan Saudara Intan Rahmawati boleh memaparkan hasil presentasinya. Baik, di dalam daftar isi pendahuluan ini terdapat yang pertama ada dana BOS dan implementasinya di Jakarta, yang kedua itu ada rancangan anggaran dana BOS dari tahun ke tahun, yang ketiga itu ada distribusi dana hibah BOS, yang keempat itu ada penyaluran dana BOS, yang kelima ada problematika kualitas SDM, dan yang keenam ada efek dana BOS terhadap pendidikan. Yang pertama di dalam pendahuluan itu ada dana BOS dan implementasinya di DKI Jakarta. Apa itu program Dana BOS dan bagaimana implementasi Dana BOS? Dana BOS adalah program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal, yang mana pada dasarnya diimplementasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional maupun non-operasional bagi sekolah sebagai pelaksana program wajib belajar. Yang kedua itu ada rancangan anggaran Dana BOS dari tahun ke tahun. Dapat dilihat dari grafik ini, ada peningkatan dari tahun 2017 sampai 2018, bahwa dana BOS itu meningkat sebanyak 80,73%, yang mana pada tahun 2017 sebesar 481,56 miliar menjadi 870,30 miliar pada tahun 2018. Yang ketiga ada distribusi dana hibah BOS. Bisa kita lihat sasaran utama bantuan operasional sekolah BOS adalah berupa pemberian dana langsung ke SMK atau SMA. Membantu biaya operasional sekolah non-operasionalia ini, program tersebut itu disalurkan kepada SMK dalam bentuk uang sebesar 1.600.000 per siswanya, yang dimana peraturan itu berdasarkan jaknis yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah. Bisa dilihat dari tabel distribusi dana hibah APBD BOS di DKI Jakarta 2017 ini mempunyai uraian seperti adanya bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sampai belanja hibah BOP Madrasah Sanawiyah. Dilihat dari gambar tersebut, ada unit cost BOS reguler, sasarannya mencapai 45.425.470 siswa yang mencapai dana sampai 49.643.257.600.000, yang SD ada mempunyai besaran dana BOS-nya sebanyak 900.000, SMP mempunyai besaran dana sebanyak 1.100.000, SMA mempunyai besaran dana 1.500.000, SMK mempunyai besaran dana BOS sebanyak 1.600.000, dan SLB mempunyai besaran yang paling tinggi yaitu 2 juta. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Intan Rahmawati. Selanjutnya penyaluran dana BOS. Yang pertama ada diagram penyaluran dana BOS tahap 1 tahun 2020. Program tersebut disalurkan kepada SMK dalam bentuk uang sebesar 1.600.000 per siswa, yang dimana peraturan itu berdasarkan juknis yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2021. Dan diagram penyaluran dana BOS tahap kedua tahun 2020, tertafsir pada diagram ini, pemerintah mengalokasikan 52,5 triliun dana BOS bagi 216.662 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SLB di Indonesia. Kemudian yang kelima, problematika kualitas SDM. Apakah program dana BOS ini dapat menjawab problematika kualitas SDM demi memajukan negara? Tentunya program dana BOS ini sangat berpengaruh dalam problematika kualitas SDM, karena dana BOS dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan membantu siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan, sehingga kelak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang keenam, efek dana BOS terhadap pendidikan.
Salah satunya adalah adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan sehingga akan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar siswa. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh siswa adalah adanya beban biaya sekolah menjadi lebih berkurang. Studi literatur digunakan salah satunya adalah dari Sanjiwani tahun 2016 menyatakan bahwa kualitas proses pembelajaran dan aspirasi pendidikan di sekolah akan sangat ditentukan oleh faktor pembiayaan pendidikan. Kemudian ada efektivitas tujuan program Dana BOS. Tujuan program BOS untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan membantu dan bermutu bagi masyarakat. Kemudian ada urgensi perencanaan pendidikan program Dana BOS. Urgensi perencanaan pendidikan di dalam program Dana BOS adalah bahwa Dana BOS merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Kemudian, apakah ada kaitan program Dana BOS dengan konsep perencanaan pendidikan? Kaitan konsep perencanaan pendidikan di program Dana BOS ini untuk menentukan apa yang harus dicapai dalam pendanaan BOS. Dan bila itu harus dicapai, di mana hal itu harus dicapai, bagaimana hal itu harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa hal itu harus dicapai. Selanjutnya, hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian BOS dinilai cukup efektif dalam membantu biaya operasional sekolah, khususnya dalam kegiatan sekolah, baik kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. BOS juga dinilai efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran, menurut Kurniasari DKK tahun 2017. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ali. Selanjutnya ada bagian 1, kerangka pikir, yaitu di mana ini tahapan-tahapan dari pelaksanaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang selanjutnya akan lanjutnya pada pengelolaan dana BOS ini. Yang dari kiri, yang pertama itu lalu dibuat perencanaannya, yang kedua itu pelaksanaannya, dan ketiga itu evaluasi sebelum penerapan dana BOS tersebut. Next. Analisa dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hal apa? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan BOS ini seharusnya bertujuan untuk membantu sekolah menyejahterakan peserta didik kurang mampu yang nantinya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Provinsi DKI Jakarta ini. Next. Adapun faktor-faktor dari implementasi dana BOS ini, yang pertama itu fleksibilitas, lalu yang kedua efektivitas, ketiga efisiensi, dan keempat itu akuntabilitas. Next. Apa kaitannya dengan kualitas SDM? Menurut Fathul Mubin dalam jurnal yang berjudul Hubungan Perencanaan Pendidikan dengan aspek SDM dan sumber daya keuangan, perencanaan pendidikan ini sangat berperan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan yang naik dan terrealisasikan dalam masyarakat akan menciptakan manusia unggul yang berkualitas. Salah satu kebijakan perencanaan pendidikan yang sangat berpengaruh dalam peningkatan SDM adalah penerapan kebijakan dana BOS ini. Dengan adanya kebijakan ini, pendidikan di DKI Jakarta akan dirasakan dan didapatkan oleh semua siswa, dari yang mampu hingga yang kurang mampu. Next. Alasan kelompok kami mengangkat isu ini adalah karena permasalahan dalam program dana BOS ini masih kurang efektif dan efisien. Diharapkannya dengan karya ilmiah ini bisa memberikan gambaran bagi para pembaca terkait implementasi dana BOS dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia agar dapat terlaksana sesuai target perencanaan pendidikan yang akan dicapai. Next. Kesimpulannya dari karya ilmiah ini adalah bahwa rancangan anggaran dana BOS ini meningkat dari tahun ke tahun, serta pelajar di DKI Jakarta masih banyak yang putus sekolah meskipun sudah diterapkan dana BOS ini. Dari hal ini kita tahu bahwa pendanaan BOS ini masih kurang efektif dan efisien. Seharusnya pendanaan BOS ini masih bertujuan menyejahterakan sekolah, juga membantu peserta didik yang kurang mampu khususnya. Next. Saran yang bisa diberikan adalah, pertama, pendanaan program dana BOS ini khususnya untuk pemerintah mungkin bisa lebih cermat lagi agar lebih dipastikan juga agar tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu dalam pengelolaan dana BOS ini juga sebaiknya dilakukan dengan tepat proses pelaksanaannya dan ikuti langkahnya dengan baik agar tidak terjadi kesalahan saat mengelola dana BOS. Next. Thank you for paying attention. Next.
Berikut adalah data kelompok kami. Yang pertama itu ada Intan Rahmawati dengan NIM 110362004. Kedua ada saya sendiri, Muhammad Al-Azmi Al-Katiri dengan NIM 110362001. Dan ketiga ada Regita Dwi Cayani dengan NIM 110362011. Next. Sekian hasil presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita pukul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.